Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ica Amira dari Rombel 2 NPM 1810303050118. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil inovasi saya dengan subtema sumber belajar. Inovasi sumber belajar saya berjudul Inovasi e-handout sebagai alternatif sumber belajar dalam mengatasi permasalahan pembelajaran daring pada materi metabolisme sel kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Ngawen. Adapun sasaran yang saya ambil, asal sekolahnya SMA Negeri 1 Ngawen, kelas 12 MIPA pada materi metabolisme sel, dan instrumen yang saya gunakan berupa daftar pertanyaan atau angket sederhana yang disusun dalam Google Formulir. Latar belakang dari inovasi saya yaitu yang pertama, siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Ngawen, mereka mengalami banyak kendala saat melakukan pembelajaran daring, terutama pada sumber belajarnya. Terus yang kedua, sumber belajar yang digunakan guru untuk mengajar biologi yaitu modul, PPT, dan sumber belajar lainnya dari internet, di mana sumber belajar tersebut dinilai siswa kurang efektif dan juga siswa kurang dapat memahami materi terutama pada materi metabolisme sel. Terus yang ketiga, permasalahan umum yang ditemukan yaitu pendidik hanya mengandalkan sumber belajar tanpa memberikan penjelasan tambahan kepada siswa mengenai materi metabolisme sel ini. Yang keempat, akar permasalahan utama yang ditemukan yaitu kurangnya kreativitas pendidik dalam memvariasi sumber belajar yang digunakan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemahaman siswa pada materi tersebut, serta ketidaksiapan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang terakhir, maka dari itu perlu diadakan suatu inovasi sumber belajar yang efektif sehingga siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, mengenai sumber referensi. Sumber referensi yang saya dapatkan yaitu yang pertama, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan siswa dalam memperoleh informasi dan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk suplemen dalam belajar. Yang kedua, penggunaan sumber belajar memiliki tujuan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, salah satu sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam belajar adalah bahan ajar. Nah, di sini saya menggunakan bahan ajar handout. Handout merupakan sumber belajar tertulis yang di dalamnya berisikan berbagai konsep penting dari suatu bagian dalam suatu materi pembelajaran atau materi secara lengkap. Yang keempat, penggunaan sumber pembelajaran handout sebagai suplemen penunjang dalam proses belajar siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa yang dilihat dari hasil belajar kognitif. Yang kelima, sumber belajar disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan materi secara kontekstual. Selanjutnya, alur pengembangan produk inovasi. Yang pertama, ada analisis masalah. Yang kedua, desain produk. Yang ketiga, pembuatan produk. Dan yang keempat, implementasi produk. Selanjutnya, mengenai kebutuhan pengembangan inovasi. Kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan inovasi ini yang utama adalah laptop, yang kedua keterampilan penggunaan teknologi, yang ketiga adalah kreativitas. Selanjutnya, strategi implementasi inovasi. Strategi implementasi bisa dilakukan dengan penyebaran produk e-handout melalui grup WhatsApp. Dengan begitu, siswa dapat mengakses produk tersebut dengan mudah. Siswa dapat memahami materi dengan baik, setelah itu dapat mengerjakan latihan soal yang ada di dalam produk e-handout tersebut. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.